wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini Allah ketemukan kita kembali dalam majelis yang insya Allah baik ini ya. Allah gerakan hati kita untuk kembali belajar ya. Semoga eh, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga pahala belajar kita ini juga menjadi jariah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal ya, sehingga semua leluhur kita mendapatkan nikmat kubur ya, karena para putrinya masih belajar Al-Quran, masih mengamalkan Al-Quran, masih mau menjadi khalifah yang baik ya, karena terus belajar mencintai ilmu sesuai dengan amanah dari Allah ya. Nah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah mudahkan guru kita Umi dia eh, fasih lisannya dan juga semoga Allah juga membuat kita fakih ya atas ilmu yang diberikan oleh guru kita. Mari kita menghadiahi ruh baik kita dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hmm. Ya, sahabat muslimah yang solihah, ketika di sesi satu kemarin kita sudah membahas juga mendapatkan ilmu ya tentang kesadaran membuka diri untuk kembali kepada diri kita yang sejati ya, katanya teh kemarin saya apa kan menemukan kembali jiwa yang berdaulat gitu ya, yang keluar dari segala jebakan-jebakannya ya, ada lister trap, kemudian ada luka-luka gitu di lapisan-lapisan apa bawangnya teh ya diiris gitu sehingga menjadi diri yang sebenarnya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ya ke intinya. Mungkin akan lebih dalam lagi dibahas oleh Teh Dia. Eh, dari judulnya saja sudah kelihatan ya, Finding Me, pulang ke fitrah, menemukan diri yang utuh di hadapan Allah. Nah, Angga langsung saja ya kita eh, simak ilmunya, kita simak dengan baik-baik ilmu dari Umudiah. Kepada Umudiah, dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Fitri yang sudah menemani kegiatan kita ya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, hari Rabu ya, kita bisa tatap layar lagi walaupun ternyata ini juga laptop saya tidak bisa nyala ya ininya, kameranya ya. Jadi ya kita saling mendoakan ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Ada Nora, Noy sehat Noy. Alhamdulillah Mi sehat. Alhamdulillah ya. Kemudian ada Teh Dian ya, kemudian ada Neng Nuri, Darama. Alhamdulillah Teteh. Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Kemudian ada Teh Sri ya, sama ini ada siapa?
Teh Putri, kemudian ada Teh Medina ya. Insya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini melanjutkan ya, melanjutkan kegiatan kita setelah pembahasan yang pertama kemarin menemukan kesadaran gitu ya. Nah, hari ini kita akan mengupas bawangnya kan kalau kemarin kita baru cerita ya, kita baru cerita tentang bawang gitu ya. Nah, hari ini tuh kita akan mengupas inti-inti dari bawangnya. Seperti tadi juga sudah diberikan prolognya oleh Fitri gitu ya. Nah, mungkin seperti yang sudah dibaca juga sama teman-teman di layar, kalimat yang pertama kita pandangi ini adalah finding me gitu ya, menemukan aku gitu, pulang ke fitrah. Nah, pulang ke fitrah itu bukan sekedar soal menjadi diri sendiri aja gitu kan, kalau di dalam psikologi barat gitu ya, bagaimana diri itu menjadi pusat gitu kan, self center ya, person center gitu kan, kalau di barat tuh seperti itu gitu. Nah, kalau kita gitu, kita tidak lagi membicarakan tentang diri sendiri aja gitu ya. Nah, tetapi yang namanya pulang ke fitrah itu adalah sebuah kebutuhan gitu ya. Jadi kalau di dalam sudut pandang psikologi Islam, karena psikologi Islam ini holistik ya, artinya holistik itu menyeluruh gitu. Jadi dalam psikologi Islam memandang ketika kita pulang ke fitrah itu sebagai sebuah kebutuhan spiritual gitu. Jadi kebutuhan itu tuh memang kebutuhan kita sebagai manusia yang beragama gitu ya. Kemudian juga ini adalah kebutuhan eksistensial. Jadi kebutuhan eksistensial itu adalah bagaimana kita tidak menjadi orang asing bagi diri sendiri gitu. Kenapa? Karena banyak banget orang yang menjalani hidup dengan topeng gitu kan ya. Entah itu berupa status gitu, kemudian label sosial, jabatan, atau tuntutan orang lain gitu yang dipaksakan kepada kita gitu. Akhirnya kita sering sekali merasa hampa, lelah gitu ya, kebingungan. Nah, sehingga pulang ke fitrah ini berarti kita tuh menemukan kembali siapa kita sebenarnya eh, saat atribut duniawi itu dilepaskan gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak pulang ke fitrah, maka kita tuh akan terus merasa cemas gitu. Karena keberhargaan diri kita tergantung pada apa yang dipikirin orang lain gitu. Pada seperti apa orang lain menilai kita gitu. Bukan pada apa adanya jiwa kita sendiri gitu. Nah, kemudian selain itu gitu ya, selain kita supaya tidak jadi orang asing buat diri sendiri, kembali ke fitrah itu untuk membantu kita menemukan kedamaian yang hakiki gitu. Kenapa kita bisa menemukan kedamaian yang hakiki? Karena kita menyandarkan sumber ketenangan kita kepada sesuatu yang tidak bisa digoncang oleh komentar orang lain gitu ya, oleh status sosial kita ataupun kegagalan-kegagalan yang kita alami dalam perjalanan hidup kita gitu. Nah, kemudian juga pulang ke fitrah ini berarti kita tuh dalam proses mengenali identitas tertinggi kita. Karena tugas kita di atas muka bumi ini tuh dua ya, menjadi khalifah dan Abdullah gitu. Nah, ini tuh tidak bisa dipisahkan gitu. Misalkan kita hanya menjadi khalifah saja gitu ya, menjadi pemimpin. Nah, ketika kita tidak menyandarkan kepemimpinan kita kepada kebesaran Allah gitu ya, ketika kita tidak menyandarkan kepemimpinan kita kepada ketawaduan kita sebagai hamba gitu, tidak diiringi dengan Abdullah, maka seperti yang hari ini kita saksikan gitu ya, banyak sekali pemimpin yang arogan gitu, pemimpin yang merasa dirinya berkuasa gitu kan, pemimpin yang semena-mena gitu, yang pada akhirnya kehilangan jati dirinya gitu, bahwa setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan begitupun ketika kita berusaha untuk menjadi seorang Abdullah gitu ya, abdun, hamba Allah gitu,
Tapi kita tidak menyadari bahwa sebetulnya kita juga khalifah gitu. Nah, akhirnya kita tidak bisa em, menyelaraskan identitas tertinggi kita gitu. Nah, karena itu pulang ke fitrah ini tuh menjadi penting gitu ya, supaya kita sadar tujuan hidup kita yang sebenarnya gitu. Bahwa kita itu tujuan hidupnya yang tertinggi adalah untuk menjadi hamba yang dicintainya gitu. Sehingga kemudian kita bisa sedikit demi sedikit melepaskan beban untuk selalu tampil sempurna di depan manusia gitu. Karena sebetulnya kan tidak pernah ada penilaian yang benar-benar tepat gitu ya, kalau itu asalnya adalah dari manusia. Kemudian juga yang namanya pulang ke fitrah ini adalah titik nol gitu ya, bisa kita katakan sebagai titik nol di mana kita kembali murni gitu, di mana kita berjalan dengan tegak gitu ya, tanpa harus terbebani gitu kan. Kalau di pertemuan kita sebelumnya ya, tanpa di pundak kita tuh tanpa harus terbebani dengan trauma-trauma kita gitu ya, dengan label-label yang orang lain katakan pada kita gitu ya, atau misalkan beban ekspektasi yang dituntutkan kepada kita gitu, sehingga kita tuh bisa menjalani peran di dunia ini tuh karena sebagai Abdullah tadi gitu ya, sebagai bukti penghambaan, sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah gitu, bukan karena keterpaksaan gitu. Nah, kemudian fitrah ini juga dijelaskan eh, bahwa fitrah itu sebagai bawaan yang telah ada sejak ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah kita tuh murni gitu kan ya. Nah, tapi seringkali fitrah ini kemudian tertimbun gitu, entah itu oleh luka gitu ya, entah itu oleh kemarahan, entah itu oleh trauma yang belum diproses gitu. Nah, sehingga dengan kita pulang ke fitrah gitu ya, ini tuh kita lagi berusaha untuk mengupas lapisan-lapisan negatif yang ada di diri kita gitu, supaya nantinya cahaya Allah itu bisa terpancar kembali gitu. Karena pada dasarnya apa yang ada di diri kita itu seluruhnya adalah merupakan bagian-bagian dari asma Allah yang dititipkan kepada diri kita gitu ya. Kita menyayangi orang lain karena ada sebagian sifat ar-Rahman di dalam hati kita gitu. Nah, sehingga dengan kita kembali kepada fitrah ini, kita lagi berusaha mengeluarkan potensi terbaik yang ada di diri kita yang mungkin selama ini tuh tertutup oleh rasa takut gitu ya. Mungkin selama ini tertutup oleh tuntutan orang lain gitu. Sehingga pada akhirnya kalau misalkan kita udah belajar sedikit-sedikit gitu ya untuk keluar, untuk membebaskan, bahasa saya adalah membebaskan. Kalau kemarin menemukan kedaulatan diri ya. Kalau sekarang membebaskan diri. Bahasanya udah kayak mau merebut Konstantinopel. Nah, jadi ini tuh kita lagi membebaskan diri kita gitu ya. Kenapa harus membebaskan diri? Karena selama kita terus-menerus mengikuti apa ya penilaian orang tentang kita, aku harus gimana ya gitu. Maka pada saat itu kita akan terikat dengan tuntutan orang lain gitu. Kemudian kita juga akan takut terlihat ada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita gitu ya. Kerapuhan-kerapuhan itu kemudian dibungkus sehingga kemudian kita pura-pura kuat gitu. Nah, ketika kita berpura-pura kuat gitu ya, ketika kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh tuntutan orang lain, pada akhirnya kita jadi nggak punya kendali ya atas rumah pada jiwa kita gitu. Nah, sehingga Ramadan kali ini bisa kita sebut sebagai ini tuh langkah berani kita gitu ya. Tadi seperti kisahnya Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel gitu ya. Nah, ini juga kita lagi berusaha untuk mengambil alih kembali gitu
kendali kita, kendali pada hidup kita gitu ya, dan meletakkannya di tempat yang seharusnya. Fitrah itu artinya kita mengembalikan kedaulatan diri di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, apa nih akibatnya gitu ya kalau kita tidak segera mengambil alih kendali atas hidup kita gitu. Nah, akibatnya ketika kita tidak mengambil alih kendali atas hidup kita, maka kita tuh tidak bisa mengenal diri kita dengan baik gitu ya. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita gitu. Karena sebetulnya proses mengenal diri itu bukan sekedar proses psikologis gitu ya. Tapi ini tuh sebagai fondasi utama untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan jiwa gitu. Kalau yang di dalam psikologi umum gitu berkembang itu istilahnya adalah bagaimana kita bisa merasakan well-being gitu ya, keberadaan diri gitu, keutuhan diri kita gitu. Nah, ketika seseorang itu tidak bisa mengenali dirinya gitu, atau kita sebut sebagai krisis identitas gitu ya, dia lagi lost identity gitu. Ibnu Qayyim mengatakan kondisi itu tuh sebagai kondisi di mana kita tuh menjadi orang paling bodoh gitu. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Sholikin tuh mengatakan kalau itu sampai terjadi gitu ya, kita mengalami lost identity gitu. Karena kita tidak tahu apa kemaslahatan dan apa eh, madorot bagi jiwa kita gitu ya, maka kita tuh akan mengalami lost identity gitu. Nah, gimana nih gitu ya supaya kita ini menyadari gitu bahwa kita ini harus mengambil alih kendali atas hidup kita gitu ya, atas diri kita gitu. Karena identitas kita itu bukan anak yang harus terus-menerus memenuhi ambisi orang tua gitu ya. Kita juga bukan istri gitu yang harus terus menjadi pelayan ekspektasi suami kita gitu. Kemudian juga identitas kita tuh tidak hancur gitu ya karena status sosial kita gitu. Atau juga alasan-alasan lain gitu ya, label-label yang selama ini mungkin harus kita pikul gitu ya. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan bahwa selama ini kebutuhan fitrah kita untuk bersandar kepada Allah itu adalah supaya kita itu mengakui gitu ya kerapuhan kita di sisi Allah gitu. Maka di dalam Al-Quran itu kan disebutkan gitu ya kalau kita itu membutuhkan Allah gitu. Doanya Nabi Musa, Robbi ini lima angzalta ilaya min khairin fakir gitu ya. Maksudnya tuh pengakuan gitu. Pengakuan atas kerapuhan, pengakuan atas kelemahan gitu ya. Nah, itu tuh doa yang sangat indah karena menunjukkan adanya kebutuhan kita dalam bersandar kepada Zat yang Maha Agung gitu. Jadi kita tidak menyandarkan diri kita ini kepada label-label yang mungkin diberikan oleh manusia kepada kita gitu. Nah, kita berusaha nih ya untuk tidak terus-menerus berada dalam krisis identitas ini gitu. Bulan Ramadan ini kita niatkan gitu ya supaya kita tuh bisa mengembalikan cahaya yang selama ini mungkin tertutup oleh dosa dan kelalaian yang kita lakukan gitu. Di sini kita eh, berusaha menyadari gitu ya apa saja luka yang mungkin selama ini masih kekeh gitu ya kita pegang gitu ya, kita ngerasa dengan luka itu tuh kita jadi lebih bermakna gitu ya karena akulah korbannya gitu, ada orang yang zolimnya gitu, aku di sini eh, perannya sebagai korbannya, sebagai orang yang tertindasnya, terus juga mungkin
ada kemarahan gitu ya, ada trauma yang padahal sebetulnya itu semua tuh adalah arroin gitu ya. Arroin itu karat yang menutupi hati gitu. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas gitu ya, bahwa luka yang tidak diproses, kemudian trauma yang tidak diselesaikan, kemudian rasa marah yang terus-menerus kita genggam itu adalah sebagai tanda gitu ya bahwa diri kita tuh masih ada di dalam fasenya nafsu amarah gitu ya. Nafsu amarah gitu, dimana diri kita itu merasa kita tuh paling berhak gitu ya atas segala sesuatu yang ada di dunia ini gitu, karena kita korbannya gitu. Nah, akibatnya ketika karat yang bertumpuk itu menutupi hati kita gitu ya, kalau dalam salah satu hadis disebutkan itu tuh bentuknya noda-noda tuh dia nggak langsung plek gitu ya, langsung nutupin semuanya gitu, tidak seperti itu. Tapi ketika kita tidak berbicara sesuai dengan apa yang kita rasakan, ketika kita menutup-nutupi gitu ya sesuatu gitu. Nah, maka itu tuh timbul noda sedikit demi sedikit gitu yang pada akhirnya menutupi gitu dan menghalangi cahaya Allah turun ke dalam hati kita gitu. Nah, berarti ketika kita berada nih sekarang gitu ya, Masya Allah, dijamu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, ini tuh kita manfaatkan gitu ya momentumnya untuk melakukan bersih-bersih gitu. Kan kalau secara medis juga disebutkan momentum Ramadan itu adalah momentum untuk ngebantu gitu ya mendetoksifikasi gitu kan, kemudian membantu untuk memulihkan kembali seluruh organ pencernaan kita dan bahkan ini tuh bisa dibilang kayak proses tubuh kita tuh untuk bisa memverifikasi gitu ya dia untuk jadi lebih bersih lagi gitu. Maka ayo kita jadiin gitu ya sebagai Ramadan kali ini tuh kita juga melakukan tazkiyah terhadap nafs kita gitu ya, pembersihan terhadap jiwa kita gitu. Untuk apa? Ya tadi gitu, untuk membuang lapisan-lapisan asing nih ya, yang membuat kita selama ini tuh jadi kayak dikendalikan oleh segala sesuatu yang berada di luar diri kita gitu ya. Entah itu label sosial tadi, ya, entah itu ekspektasi orang lain gitu. Yang pada akhirnya tuh merenggut identiti kita yang sejati sebagai hamba Allah dan khalifah di atas bumi ini gitu. Nah, Ibnu Qayyim juga di dalam kitabnya ya di Madarijus Shalikin itu mengatakan bahwa em, man arofa nafsahu waqad arofa eh, robbahu gitu kan. Siapa yang mengenali dirinya gitu, maka dia akan mengenal Tuhannya gitu. Kalau dulu sih saya juga ketika waktu itu awal-awal gitu ya dulu saya baca-baca buku Tazkiyatun Nafs itu dari SMP ya. Dulu tuh kayak bingung gitu, kenapa kok bisa gitu? Kok bukannya kita harusnya mengenal Tuhan dulu gitu ya, baru kita mengenal diri kita gitu. Padahal sebetulnya dengan kita mengenali diri kita sendiri gitu ya, kita tuh justru bisa mengenali tanda-tanda kebesaran Allah di tubuh kita sendiri gitu ya, ayatullah gitu. Nah, ketika kita terus-menerus dikendalikan gitu, kalau bahasa saya di pekan sebelumnya tuh terombang-ambing gitu ya, ketika kita terombang-ambing terus oleh label yang dibuat oleh orang lain gitu, maka kita tuh sebetulnya lagi menyembah berhala juga gitu ya, tapi berhalanya yang invisible gitu. Jadi sebetulnya kan di dalam sirohnya itu Lata, Uza, dan berbagai macam berhala yang pada saat itu berada di mengelilingi Ka'bah gitu ya, itu tuh sebetulnya gampang gitu untuk dihilangkan gitu. Ibaratnya cuma tinggal dipindahin gitu kan, ibaratnya cuma tinggal dirusakin gitu. Tapi ketika berhala-berhala itu bentuknya invisible, sangat sulit bagi kita untuk melawannya gitu. Gimana sih kita nggak takut lagi sama omongan orang gitu kan? Gimana sih kita jadi nggak takut lagi sama penilaian orang? Gimana kita bisa berhadapan dengan ekspektasi orang lain terhadap kita gitu? Itu tuh jauh akan lebih berat gitu ya untuk dihadapi gitu karena invisible gitu. Sementara kalau Lata, Uza gitu ya, mana gitu, itu tuh semua kelihatan gitu. Jadi ketika zaman dahulu gitu ya,
Rasulullah SAW mengatakan di Futuh Mekah gitu ya, pada saat Rasulullah eh, apa namanya mengambil alih kota Mekah gitu sebagai tanda kemenangan kaum muslimin gitu. Yang dihancurkan itu adalah berhala gitu. Berhala dalam arti yang sebenarnya ada eksistensinya gitu. Nah, sekarang ini tugas kita ngecek gitu. Jangan-jangan masih ada berhala-berhala yang tanpa sadar kita sembah gitu ya, berupa pandangan, penilaian gitu ya, ucapan dari manusia yang pada akhirnya membuat kita kehilangan jati diri kita gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita tuh bingung gitu ya dengan apa yang akan kita lakukan, dengan apa yang akan kita jalankan gitu ya. Kita selalu merasa serba salah gitu, nggak yakin gitu ya. Nah, inilah saatnya kita berhenti gitu ya. Saatnya kita mulai mendefinisikan diri kita tuh berdasarkan apa kata Allah gitu. Jadi momen ini, momen Ramadan, di hari ketujuh Ramadan ini mudah-mudahan menjadi salah satu momentum gitu ya, di mana kita menyadari sepenuhnya bahwa diri kita ini bukan label yang mereka berikan, gitu ya. Dan kita juga bukan kegagalan masa lalu yang pernah dilalui, gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa membebaskan diri kita dari syirik kecil gitu ya. Kenapa syirik kecil gitu? Karena sebetulnya pada saat kita mencari kedudukan di hati manusia, tanpa kita sadari gitu yang tadi gitu, kita tuh sudah menjadikan mereka semua itu sebagai berhala di hati kita tanpa kelihatan gitu kan, invisible gitu. Nah, makanya sekarang di momen ini kita berdoa yang banyak gitu ya sama Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik gitu ya. Termasuk atas hal-hal yang nggak kita sadari gitu. Termasuk atas hal-hal yang mungkin nggak kelihatan gitu. Yang kita rasa aman-aman aja gitu. Padahal sebetulnya kita udah mulai melakukan syirik-syirik kecil gitu ya. Kenapa nih gitu? Karena ketika kita menyandarkan penilaian kepada manusia, maka kita lupa gitu menyadari bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya pemberi penilaian yang harusnya kita kejar, yang harusnya kita utamakan gitu kan, yang harusnya kita usahakan gitu. Kemudian juga dengan kita memohon kepada Allah pembersihan jiwa kita ini gitu ya, kita lagi berusaha untuk melepaskan beban untuk menjadi sempurna di mata orang lain gitu. Karena kita yakin gitu, di mata Allah kita tuh sempurna gitu. Sempurnanya tuh bukan karena status kita gitu ya, bukan karena label-label duniawi yang melekat pada siapa diri kita gitu. Tapi memang karena kita ini adalah hambanya dan itu cukup bagi Allah untuk membuat em, kita tuh mulia di hadapannya gitu kan. Seperti itu ya. Nah, ini tadi eh, di surat Ar-Rum ya, teman-teman boleh mengecek ya, boleh sambil dibuka surat Ar-Rum ayat 30 ya. Nah, di dalam surat Ar-Rum ayat 30 ini Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan eh, kepada kita semua gitu ya, bahwa ternyata gitu Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan ke dalam diri kita itu ada disebutnya itu software gitu ya. Jadi sudah dibuktikan baik secara penelitian secara psikologis gitu ataupun ya tentunya kalau secara spiritual sudah terbukti gitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kepada diri kita itu ada satu disebutnya tuh ada lubang gitu ya, ada lubang yang mana lubang itu tuh tidak akan bisa ditutup kecuali dengan kita menjadi hamba Allah gitu. Nah, maka inilah gitu ya, inilah yang seharusnya menjadi
dasar gitu ya, dasar bagi kita untuk kembali kepada fitrah gitu. Nah, proses menemukan diri kita yang sejati ini gitu, tentu karena namanya proses gitu ya, berarti tidak instan gitu. Enggak kemudian pada saat kita mau kemudian bisa gitu. Tapi ketika kita senantiasa berdoa kepada Allah gitu ya, dengan doa-doa misalkan Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana gitu ya. Robbana zolamna anfusana, kemudian apa? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nah, Allah itu kemudian akan menunjukkan gitu ya, menunjukkan kita cara-cara gitu. Bagaimana kita kemudian berhadapan gitu ya. Istilahnya tuh kalau saya selalu bilang kita tuh akan berhadapan dengan naga yang ada di tubuh kita sendiri. Sampai akhirnya kita bisa menaklukkan naga itu dengan tangan kita sendiri. Kenapa harus pakai tangan sendiri? Karena ketika naga itu ditemukannya sama orang lain gitu ya, maka itu pasti akan nggak enak banget rasanya gitu. Karena mungkin kita dievaluasi gitu ya, kita mungkin diingatkan gitu sama orang lain. Sementara kalau perjalanannya kita sendiri yang menemukan gitu ya, nah, mungkin di sana kita bisa menikmati gitu prosesnya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa proses menemukan diri itu seperti kita mengupas bawang gitu. Kalau kita kupas yang bagian luarnya gitu, mungkin itu kita belum terlalu menangis gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan hari ini gitu ya, proses mengupas satu persatu lapisan bawang itu. Nah, ini ada notes yang harus diingat bahwa mungkin dunia bisa menyandera simbol pencapaian kita gitu ya. Mungkin dunia bisa mendefinisikan diri kita dengan berbagai label atau status gitu. Tapi dunia tidak akan pernah bisa menyandera kualitas jiwa kita kalau kita sudah menemukan diri kita yang asli di hadapan Allah gitu ya. Nah, kita masuk ke proses ngupasnya. Ini kayak jadi demo masak ya. Nah, analogi yang saya gunakan ini adalah seperti mengupas bawang merah gitu. Nah, setiap kita mengupas lapisannya lebih dalam, maka mata kita akan menjadi perih gitu. Kalau kita ngupas bagian luarnya aja sih mungkin kita nggak akan terlalu perih gitu ya, karena itu bukan sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang berat gitu, karena itu sesuatu yang biasa gitu ya. Nah, yang pertama, kenapa nih kita harus melepaskan gitu ya label dan topeng ini gitu? Karena seringkali kita itu terjebak dengan identitas yang palsu gitu. Nah, di sini ada lapisan terluarnya. Lapisan terluar ini adalah label sosial yang biasa kita pakai agar terlihat layak di hadapan manusia gitu. Nah, ini tuh pasti adalah label-label yang juga disepakati oleh society gitu ya, label-label yang disepakati oleh masyarakat gitu. Ini bagian yang keliru gitu. Karena ini bukan diri kita gitu. Ini tuh disebutnya kalau oleh saya di dalam materi ini disebutnya sebagai topeng gitu. Topengnya itu bisa adalah status pernikahan kita gitu ya, jabatan atau pencapaian profesional gitu, berbagai kepemilikan harta benda gitu, atau bahkan mungkin citra kita di media sosial gitu. Nah, semua ini tuh hanya pembungkus gitu ya. Namanya topeng, ini tuh hanya lapisan kulit luar gitu ya. Lapisan pembungkus yang kemudian membuat kita layak di hadapan manusia gitu. Nah, kita masuk ke lapisan yang kedua gitu ya. Nah, lapisan yang kedua ini seringkali ketika kita kupas akan sangat menyakitkan gitu ya, membuat kita menangis gitu. Nah, tapi ini tuh membantu kita menyadari mungkin ada banyak hal yang kita lakukan sebetulnya bukan untuk diri sendiri,
tapi sekedar untuk memenuhi ekspektasi orang lain gitu ya, untuk menyenangkan orang lain gitu. Sehingga di sini tuh ketika kita buka gitu ya, maka kita menemukan adanya luka gitu. Entah itu luka dari masa lalu gitu ya, entah itu trauma gitu. Nah, disinilah eh, kita berusaha untuk berhadapan gitu. Barangkali masih ada gitu ya cerita-cerita atau ungkapan-ungkapan atau apa namanya em, apa ya pernyataan orang lain gitu yang masih disimpan. Nah, ini saatnya kita membongkar gitu ya di sini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini adalah intinya gitu. Pak, setelah semua lapisan kita kupas gitu ya, kita menyadari selama ini topeng yang kita gunakan tuh apa aja gitu ya. Kemudian luka yang kita panggul dengan sukarela padahal nggak ada yang nyuruh ya, itu apa aja gitu kan. Nah, setelah semua lapisannya dikupas, maka kita akan sampai pada lapisan inti yang fitrah gitu. Nah, ketika kita sudah bisa menemukan lapisan inti ini, maka di sini kita sudah em, bisa menjadikan hati kita ini menjadi cermin gitu ya, di mana kita bisa merasakan berbagai kebesaran Allah gitu. Bahkan di sini kalau Ibnu Qayyim bilang kita bisa merasakan manisnya iman gitu. Karena kita menjalani segala sesuatu itu tidak menjadi beban gitu. Tapi justru semua yang kita lakukan itu sebagai bukti kebutuhan kita gitu ya kepada Rob kita gitu. Nah, maka di sini kita juga mulai mendengarkan suara hati kita yang sebenarnya gitu. Kita sudah mulai siap untuk tidak disukai gitu ya. Kita juga siap untuk tidak dianggap gitu karena tidak sama gitu ya. Nah, di sini kita sudah mulai bisa merasakan gitu ya bahwa Allah satu-satunya tujuan kita, bahwa yang kita lakukan semuanya hanya demi menyenangkan Allah aja gitu. Nah, ini untuk sampai ke proses inilah gitu ya, kita menjadikan Ramadan ini tuh mudah-mudahan sebagai bentuk gitu ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di mana Allah bisa mempertemukan kita dengan fitrah kita yang sejati gitu. Nah, tadi seperti sudah saya sampaikan, pada saat kita membongkar gitu ya, pada saat kita menemukan gitu ya diri kita yang ternyata kan sebenarnya nih ketika kita suka mengatur misalkan kan kalau kita pikir selama ini oh aku orang yang baik ya gitu. Eh, apa namanya mengatur berbagai hal gitu kan. Eh, itu tuh artinya kita penuh perhitungan gitu. Padahal sebetulnya kenapa kita itu berusaha untuk mengatur segala sesuatu, berusaha untuk selalu terlihat eh, apa namanya bisa gitu ya, baik-baik saja. Itu tuh sebetulnya adalah rasa kita takut disalahkan gitu. Jadi mungkin dulu kita mengalami gitu, kita suka disalahin misalkan gitu ya. Orang tuh suka mengkritik kita gitu tanpa penjelasan gitu. Sehingga pada akhirnya luka itu tuh menyebabkan kita tuh selalu ingin membuktikan diri kita lebih baik daripada orang lain. Tuh kan? Terus pada saat kita tuh misalkan dulunya kurang mendapatkan apresiasi gitu ya. Kita jarang mendapatkan pujian sesuai dengan eh, aktivitas yang kita lakukan gitu. Pada akhirnya tuh tanpa kita sadari, kita tuh jadi fokus untuk mendapatkan validasi dari manusia gitu. Sehingga pada akhirnya itu kan melelahkan ya gitu karena kita pada akhirnya ha- apa
terus-menerus mendorong diri kita harus tampil sempurna gitu kan. Nah, dan banyak lagi gitu ya, berbagai contoh gitu di dalam kehidupan kita yang itu tuh sebetulnya berasal dari tadi ya, kita belum berhadapan dengan diri kita yang sebenarnya gitu. Kita belum berhadapan dengan diri kita yang seutuhnya gitu. Sehingga pada akhirnya yang kita tampilkan itu yang pura-puranya aja gitu. Nah, kalau misalkan sekarang di momen ini, insya Allah nanti kita akan mengerjakan worksheetnya bersama-sama gitu ya. Nanti kalau kita menangis gitu ya saat kita mengenali diri kita gitu, itu tuh sebetulnya bukan tanda kelemahan gitu ya. Tapi pada saat kita membongkar gitu ya sifat asli kita, kemudian kita menangis akibatnya gitu, itu tuh menandakan adanya pelepasan pertahanan diri kita. Mungkin selama ini cara kita terlihat baik-baik saja tuh memang dibutuhkan gitu ya. Tapi kan nggak nggak seterusnya gitu. Kita harus seperti itu gitu. Mungkin sekarang sudah saatnya kita meletakkan gitu ya. Kalau saya mengibaratkannya tuh baju zirah gitu. Jadi sebetulnya kayak pura-pura kuat gitu kan, terus terlihat baik-baik saja gitu. Terus kayak bisa mengatur semuanya gitu ya. Terus suka apa? Over overplan gitu ya, apa membuat segala sesuatu tuh sangat detail gitu. Itu kan sebetulnya baju zirah yang dulu mungkin memang kita butuhkan gitu ya. Apa sebuah perisai yang memang dulu kita memerlukan itu gitu pada saat kita merasa diri kita nggak baik-baik aja gitu, diri kita terancam gitu. Tapi pada saat sekarang kita udah ngerasa hidup kita aman gitu, maka pelan-pelan kita mau nggak mau harus melepaskan baju zirah itu gitu. Dengan begitu nanti kulit-kulit palsunya akan rontok gitu. Nah, di sanalah kita bisa membersihkan pandangan kita untuk melihat diri kita yang sebenarnya gitu. Jadi, teman-teman jangan takut kalau nanti air matanya jatuh gitu ya pada saat kita membersihkan fitrah ini, karena itu adalah eh, proses gitu ya. Allah memurnikan kembali jiwa kita gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab gitu. Em, kita menggali kekuatan, kelemahan, dan mimpi terdalam kita tanpa dipengaruhi oleh pengaruh eksternal gitu ya. Siapa sih aku bagi diriku sendiri gitu. Kemudian peran sosial apa yang dijalankan dengan kesadaran penuh gitu, tanpa keterpaksaan. Nah, terus yang ketiga, identitas tertinggi sebagai hamba Allah yang mau kita kejar tuh seperti apa gitu ya. Mungkin teman-teman untuk mempermudahnya ya, saya akan kasih contohnya ya dari diri saya sendiri ya. Nah, di bulan Ramadan ini tuh gitu ya, saya tuh merasakan sekali gitu bahwa saya tuh perlu banget gitu ya untuk pulih dan kembali merasa tenang gitu. Saya tuh ternyata menyadari ada satu hal yang terlihat sepele gitu ya, tapi itu tuh ternyata mengganggu gitu. Selama ini tuh ternyata juga mengganggu dan mempengaruhi kehidupan saya gitu. Salah satunya adalah kelemahan itu adalah saya tuh ini ya apa orangnya tuh selama ini tuh saya sangat bergantung gitu. Saya tuh sebenarnya tuh kelihatannya nggak bergantung ya, padahal sebenarnya saya tuh sangat bergantung gitu. Di saya tuh orangnya sangat bergantung kepada bukan suami secara keseluruhan, tapi saya tuh sangat bergantung kepada mimik wajah suami. Jadi kalau suami mukanya berubah tuh saya tuh ngerasa terancam gitu. Dan eh, apa
respon saya tuh bisa sangat exploded gitu. Nah, itu tuh sebagai sebuah kelemahan yang sedang ingin saya eh, sadari dan ingin saya ubah gitu ya, utamanya di bulan Ramadan ini. Maka salah satu target saya tuh adalah bagaimana saya tuh berlatih sadar gitu, bahwa ekspresi suami saya tuh bukan bukan menjadi apa namanya, bukan menjadi definisi atas apa yang akan terjadi di rumah saya gitu. Nah, ternyata setelah saya kupas gitu ya, kenapa saya tuh sangat 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 terganggu gitu ya dengan ekspresi wajah suami saya, karena dulu saya sering mengalami kekacauan di rumah saya waktu saya jadi anak gitu ya. Jadi saya sering mengalami hari-hari yang tidak menentu gitu ya karena pertengkaran hebat kedua orang tua gitu. Jadi kalau setiap hari tuh saya menebak-nebak gitu ya apa yang akan terjadi gitu. Nah, maka di momen bulan Ramadan ini tuh saya ingin menyadari kebutuhan saya untuk bisa terbebas dari apa yang mungkin ditampilkan oleh wajah suami saya gitu. Karena kan namanya ekspresi manusia itu ya pastinya berbeda-beda gitu ya. Mungkin dia lagi mikirin kerjaan, mungkin dia lagi mikirin apa gitu. Tapi buat saya tuh harus 100% gitu, dia tuh harus smiling face gitu demi untuk menjaga mood saya gitu. Dan itu tuh kan nggak adil banget gitu kan, harusnya mood saya tuh yang menjadi tanggung jawab saya pribadi gitu. Nah, mungkin ini menjadi proses pengenalan diri yang sangat deep ya kalau buat saya. Ini juga proses setelah saya apa mengalami deep dive ya. Jadi saya em, menyelam sangat dalam gitu sampai akhirnya saya menemukan, oh, seringkali sebenarnya nggak ada masalah gitu. Masalahnya itu cuman karena ekspresi wajah yang berubah dan saya merasa terganggu karena itu gitu ya. Nah, itu diri aku yang titik terlemahnya ya, lowest point-nya. Nah, kemudian kekuatan nih. Saya menyadari kekuatan saya itu, jadi saya tuh saya public speaker yang baik, tapi saya bukan orang yang sebenarnya saya tuh nggak ekstrovert. Jadi pada kenyataannya saya tuh nggak suka di keramaian, saya tidak suka membuat membangun pembicaraan dengan orang asing. Jadi jadi kekuatan saya tuh di public speaking, tapi terbatas gitu. Jadi saya nggak suka membuka pembicaraan gitu. Bahkan kalau di tempat ramai itu saya lebih memilih untuk saya baca jurnal atau baca buku gitu. Karena saya nggak suka membangun obrolan dengan orang baru gitu. Nah, kemudian eh kalau peran sosial yang mau saya jalankan itu, saya tuh sekarang ingin mendedikasikan diri saya sebagai seorang soul-based educator, counselor, and mentor gitu. Jadi dunia saya ada di pendidikan dan pengembangan diri gitu. Saya menyadari saya tuh orang yang sama sekali tidak bisa berkompetisi ya. Bahkan nge-war gamis aja saya minta tolong Nora. Jadi saya tuh bener-bener apa nggak bisa gitu. Jadi saya tuh tertekan dengan war-war gitu, saya nggak bisa gitu. Jadi kayak pembukaan gamis jam sekian sampai jam sekian itu tuh tertekan banget gitu. Jadi saya sadar peran saya nggak ada di kompetitor gitu. Jadi peran sosial saya ada di pendidikan ya, self development. Insya Allah bersama Kaparis ini kita akan membuat banyak sekali kelas-kelas ya. Alhamdulillah ini juga kelas yang ketiga ya di tahun 2026 ini. Yang pertama kita kemarin udah mengadakannya secara offline, kemudian pekan lalu kita mengadakannya secara online, dan hari ini kita bisa online lagi dan masih ada kelas-kelas yang lainnya gitu. Nah, inilah yang membuat jiwa saya tuh menjadi hidup gitu, dan ini eh, apa ya, true calling saya tuh ini gitu. Jadi kalau yang lain kayaknya saya nggak bisa gitu, saya nggak di sana gitu ya. Nah, ini latihan buat teman-teman. Kita mungkin ini nggak bisa sekarang ya melakukannya, tapi ini latihan journaling ini bisa kita lakukan gitu ya di rumah nih, apalagi ya tadi momentumnya momentum bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa lebih
merasakan gitu ya, suara hati kita gitu. Jadi kita bisa menikmati gitu, menikmati momen detoksifikasi itu bukan cuma untuk fisik kita tapi juga untuk jiwa kita gitu. Jadi nanti ini step by stepnya yang pertama kita mengupas label yang selama ini mungkin kita kenakan gitu ya. Jika semua gelar, status pernikahan, harta benda diambil, apa yang tersisa dari diriku dan membuatku merasa berharga gitu ya. Silahkan nanti dikerjakan gitu. Kemudian yang kedua, tuliskan satu hal yang sebenarnya sangat aku sukai atau ingin aku lakukan gitu ya. Tapi selama ini aku tahan gitu ya karena takut gitu, karena takut dianggap aneh misalkan ya, karena takut dianggap sesuatu lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, suara apa surat dari fitrah gitu. Bayangkan diri kita yang masih kecil gitu ya, inner child yang belum terluka oleh kata-kata tajam siapapun gitu. Apa yang ingin ia katakan pada diri kita yang sekarang sesudah kita dewasa seperti hari ini gitu ya. Nah, ini yang terakhir nanti ini mudah-mudahan menjadi apa proses ya, karena healing itu teman-teman jangan anggap healing itu sebagai destiny gitu ya, sebagai tujuan. Healing itu adalah sebagai journey, jadi perjalanan. Jadi kalau misalkan nanti kita overthinking lagi, ya nggak apa-apa gitu ya, karena nggak mungkin kita tiba-tiba dalam tanda kutip sembuh gitu kan, itu tuh nggak mungkin. Jadi pasti ada prosesnya gitu. Jadi eh, proses ini justru yang harus kita nikmati gitu ya. Nah, kita nikmati di titik mana dalam hidup kita, kita merasa paling dekat dengan Allah gitu. Nah, mengapa saat itu aku merasa paling menjadi diriku sendiri gitu. Nah, itu silahkan nanti dikerjakan gitu ya. Nah, buat membantu visualisasinya, boleh juga kita menggunakan aktivitas visualisasi irisan bawang ya, ini maksudnya. Jadi bagaimana lapisan terluar diri kita gitu ya, itu isinya apa aja, tulisin label-labelnya gitu ya. Kemudian lapisan keduanya tuh ekspektasi, luka masa lalu, mungkin trauma yang belum disembuhkan gitu ya. Kalau saya dulu terganggu dengan kata-kata tulang punggung keluarga. Kalau dulu ya, kalau sekarang ternyata alhamdulillah karena sudah di apa diproses gitu, ternyata biasa aja ya dan malah ngerasa bangga gitu ya dulu pernah jadi tulang punggung keluarga gitu. Terus yang terakhir, tuliskan fitrah yang membuat kita merasa terhubung dengan Allah gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan aktivitas journaling dan visualisasi ini kita bisa menikmati diri kita yang menjadi hamba Allah dan khalifah gitu ya. Walau alam bisawab, dikembalikan kepada Teh Fitri. Mungkin kalau mau ada tanya jawab, dipersilahkan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu fiik teh. Ini dia ya yang sudah eh, membantu kita untuk mengupas bawang sehingga kembali ke intinya ya. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, silakan boleh raise hand atau udah langsung unmute saja. Ya. Di chat juga boleh ya, Teh Fitri. Oh, Teh Dian. Boleh, Teh Dian. Iya, Assalamualaikum Umi. Kalau saya pribadi sebetulnya Umi udah sering ya Umi diginiin hampir tiap Sabtu ya. Dan itu membantu pulih banget. Waktunya sampai jam berapa Umi? Maksudnya yang lain boleh nggak diisi satu pertanyaan dulu gitu. Biar kena ya rasanya. Karena beda ketika didampingi Umi, Mi, serius. Masya Dian aja Allah. yang udah berkali-kali tiap hari Sabtu itu eh ketika Umi tadi bilang banyak lah ya, banyak banget yang bikin nangis lagi gitu Umi. Kumaha Masa? pantas jawaban. Umi kayaknya bisa bikin batal
12 orang, 11 orang di sini. Itu aja sih, Teh Fitri, Umi. Nuhun. Mangga, sami-sami. Pertanyaannya gitu ya. Pertanyaan apa yang bisa memicu gitu ya, memicu kita memahami diri sendiri gitu, Teh Dian? Iya, dan mungkin dijawab satu juga saat ini gitu, didampingi Umi. Oh, oke, boleh, boleh. Boleh, boleh. Pertanyaannya adalah, nah, tadi ya, eh, apa yang sebenarnya paling, jangan itu deh, ini. Ini pertanyaannya ini. Ini pertanyaannya ya. Oh, Teh Herti mau bertanya ya. Boleh. Nah, ini pertanyaannya sambil disiapin jawabannya nanti Teh Herti bertanya ya. Eh, berapa banyak keputusan hidup yang saya buat selama setahun terakhir gitu, yang memang itu tuh berasal dari keinginan saya, bukan karena takut akan penilaian orang lain. Coba, berapa banyak keputusan atau apa keputusan gitu ya yang kita ambil itu tuh benar-benar berasal dari keinginan saya sendiri gitu ya, keinginan kita sendiri, bukan karena takut atas penilaian orang lain atau bukan karena mendengarkan kata-kata orang lain ya. Silahkan dibuat ya jawabannya ya. Silahkan dibuat dulu, nanti kita sharing. Boleh Teh Herti, mangga silakan Teh Herti. Ya, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah ya tadi udah membaca, udah mendengar pemaparan Teh dia. Aku tuh ada masalah sama tadi kan harus mengenal diri sendiri ya. Mhm. Sedangkan aku tuh jarang terganggu sama orang lain, tapi terganggu sama diri sendiri gitu. Kayak misalkan orangnya tuh cepat bosen dengan kehidupan yang mungkin diidamkan orang lain, tapi buat aku tuh kayak kurang trigger gitu. Kayak aku tuh nggak tumbuh, misalkan bukan nggak tumbuh dalam artian gimana ya, lebih ke cepat bosan aja gitu. Kegiatan tuh kayak eh, kurang tantangan misalkan. Kemudian yang kedua, aku tuh ada di fase serba salah gitu. Jadi kayak misalkan lihat biasa ya ibu-ibu atau perempuan kayak pengen beli baju, pengen beli makanan, tapi aku tuh udah ada di fase sadar kayak iya sih, harga bukan masalah gitu, aku bisa beli, aku bisa memiliki ini itu. Tapi yang bikin masalah itu kayak, "Enggak deh, kayaknya kalau beli banyak baju tuh nggak akan terpakai, kayaknya mubazir," gitu. Terus kayak makanan, pengen ini, pengen itu, tapi aku sendiri nggak sanggup ngehabisin misalkan. Jadi kayak lebih ke mubazir, tapi masih ada nafsu kayak, "Kayaknya pengen nih," jadi kayak bertarung sama diri sendiri aja gitu Teh. Apakah Mhm. misalkan kayak gitu teh normal atau enggak gitu. Terus kayak tadi kan kita, eee, apa ya, kalau perempuan misalkan saya juga terlalu mandiri misalkan kayak kita tuh nggak butuh orang lain karena sadar bahwa orang lain itu nggak bisa diandalkan gitu. Jadi kayak kita tuh sering menemukan kekecewaan, akhirnya kita tuh tumbuh mandiri gitu. Apakah itu baik-baik aja atau gimana ya gitu. Ya paling gitu Oke. teh, tur nuhun. Sami-sami, Masya Allah. Jadi ini sebetulnya saling ini ya, saling berkaitan ya, Teh Herti satu sama lain. Tadi kan munculnya itu bareng-bareng sama kritik yang tajam ya. Jadi di dalam dirinya tuh saling bertarung gitu kan ya. Ada yang pengen, ada yang melarang. Terus dikasih rasionalisasi gitu kan. Oh, kalau makan nggak akan habis gitu kan, kalau beli nggak akan kepake gitu dan segala macam. Jadi ini tuh bisa dibilang berarti self criticism ya, apa mengkritik diri sendiri gitu. Nah, terus tadi juga jadinya tuh terlalu hyper independent gitu ya, hyper independent karena merasa orang lain tuh tidak bisa diandalkan gitu. Nah, ini tuh sebetulnya adalah karena kita
terlalu merasa seharusnya gitu kan. Jadi apa ada namanya tuh ada namanya distorsi kognitif tuh namanya must be, harus gitu kan. Nah, harus itu sebetulnya adalah sesuatu yang tentunya ini ya eh, tentunya sangat melelahkan gitu ya. Nah, kenapa gitu? Karena pada saat kita terus-menerus merasa harus gitu ya. Nah, ini tuh kan berarti kita lagi terjebak di dalam situasi yang nggak selaras gitu ya, antara pikiran, kemudian tadi ya, kalau saya sampaikan di awal itu, salah satu orang yang sudah well-being, salah satu tanda seseorang itu sudah utuh, sudah penuh, itu adalah ketika apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diucapkan, semua itu sudah koheren, sudah selaras, sudah seia sekata gitu. Bahkan kalau guru saya mengatakan, Prof. Bagus itu seorang dosen psikologi di UGM, itu beliau mengatakan pada saat jiwa kita nggak koheren gitu ya, hati kita ngomong apa, lisan kita ngeluarin apa, pikiran kita beda lagi, maka kita tuh tergolong orang yang munafik gitu. Karena berarti nggak selaras gitu kan. Nah, nafs kita tuh nggak selaras gitu ya. Fisik, ruh, dan akalnya tuh lagi nggak selaras gitu. Maka ketika itu yang lagi terjadi, dan itu nggak normal ya, Teh Herti, itu bukan sesuatu yang baik gitu pada saat kita apa sibuk bertarung di dalam diri sendiri, itu tuh bukan sesuatu yang normal gitu. Karena seharusnya itu tuh artinya gitu ya, itu tuh ada energi dan potensi yang sangat besar gitu. THRT itu punya energi dan potensi yang sangat besar gitu ya, sehingga tadi merasanya tuh bosan gitu ya. Em, apa kurang teraktualisasi gitu. Nah, bisa jadi sebenarnya kurang teraktualisasi ini alasannya bisa dua gitu ya. Secara internal karena memang menuntut kesempurnaan akhirnya nggak pernah beraksi gitu. Atau yang kedua karena memang belum ada kesempatan gitu. Nah, tapi seringkali yang menjadi masalah itu adalah yang pertama, kesempatannya ada tapi kita nggak mau gunakan karena kita menunggu momentum. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Kita kita sebagai orang yang perfeksionis itu kadang suka nunggu momentum, itu yang nggak boleh gitu. Jadi kalau misalkan kalau kita ngerasa kita pengen ngelakuin sesuatu, itu harusnya jangan dipikirin gitu, jangan cuman sekedar dipikirkan, tapi kita bagi menjadi aktivitas-aktivitas yang nyata bisa dilakukan gitu ya. Nah, kemudian juga kurang tertantang itu gitu ya, bisa jadi karena selama ini kita salah mengambil target gitu. Mungkin selama ini kita tanpa sadar gitu ya, eh target kita tuh adalah target-target yang ditentukan oleh orang lain. Makanya kemudian kita tidak merasakan kepuasan gitu ya. Kemudian kita tidak menemukan makna gitu. Itu yang membuat hati gak penuh, gak utuh gitu. Nah, makanya di sini kalau kita eh, sadari gitu ya, pertanyaan tadi insya Allah adalah bukti. Teh Herti lagi proses untuk menuju pulih insya Allah gitu ya. Teh Herti lagi beranjak nih dari sekedar ingin menjadi proses menemukan kembali fitrah gitu. Nah, maka sekarang tuh pada saat kita sering mendengar kritik pada diri sendiri gitu ya, terus merasa apa namanya, merasa kurang tertantang gitu ya, kemudian ngerasa bisa melakukan semuanya sendiri gitu. Nah, coba kita lakukan beberapa hal gitu ya. Yang pertama, coba tantang ego kita gitu ya. Tantang ego kita untuk tidak mempedulikan penilaian orang lain selama seminggu aja gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, audit niat yang kita rasakan gitu, karena em, intention gitu ya, niat ini tuh mengubah semuanya gitu. Maka pada saat kita mau melakukan sesuatu,
kita harus diam sejenak gitu ya, menyadari apa yang mau kita lakukan ini gitu, sehingga dia bisa namanya tuh making meaning gitu ya, membuatkan makna pada diri kita. Jadi kita sadar yang kita lakukan itu apa gitu. Terus pada saat kita merasa aku harus bisa melakukan semuanya sendiri gitu, kita sadari gitu bahwa sebetulnya ada hal-hal yang mau bagaimanapun juga kita pasti ada keterbatasannya gitu. Kita didik diri kita untuk menyadari pesan bahwa ketika kita minta bantuan bukan berarti kita lemah. Ketika kita minta bantuan berarti kita manusia biasa. Bahwa kita itu punya keterbatasan gitu. Dan berbagi peran dengan orang lain itu tidak menandakan kita nggak bisa apa-apa. Tapi justru itu menandakan kita tuh hanya hamba Allah yang biasa gitu. Dan yang maha besar, yang maha kuasa itu hanya Allah. Kita dititipi sedikit saja dari berbagai asma dan sifatnya gitu ya. Gitu Teh Herti. Iya teh, hatur nuhun. Sami-sami. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Mangga, ada lagi mungkin? Teh Fitri, gimana? Mau kita mulai mengecek-mengecek yang tadi kata Teh Dian? Boleh ya, kita Boleh. ini aja. Apa Mau sih? dari siapa? Dari Teh Fitri dulu. Boleh. Boleh. Gimana Teh Fitri? Keputusan apa yang setahun ini? Hmm. Yang setahun ini alhamdulillah sih Teh ya. Alhamdulillahnya setahun ini saya memutuskan hal-hal memang sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu ya. Eh, Hmm. karena pokoknya dari Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan tahun ini tuh alhamdulillah doa inti terkabul gitu. Kemudian saya juga memutuskannya tidak eh, berdasarkan ekspektasi orang lain gitu. Adapun kayak ekspektasi ibu saya yang ya inginnya mah misalnya menikah, tapi ya sudahlah gitu, saya tidak lagi tergantung pada ekspektasi beliau, walaupun kadang ya ada ya misalnya teh kadang mah sedih juga ya misalnya teh kok belum, tapi tuh udah nggak udah di posisi yang nggak apa ya, ya udah gitu maksudnya semampunya aja gitu. Dan alhamdulillah kan ya tahun lalu itu saya ingat banget sebelum Ramadan itu kan konsul ya sama teteh gitu, kemudian saya dikasih journaling, kemudian ini nulis tulisan apa sih, gambar-gambar apa sih teh yang mewarnai itu, Mandala, mandala. betul mandalanya masih tertempel di sini ya. Dari situ kan saya memang apa ya, ya memang kayak niat banget teh untuk ini teh pengennya teh eh, ini mah ini ya bukan maksud ria atau gimana, tapi kayak tahadus ini mah. Jadi ketika abis dari teh itu kan eh apa sih dari konsultasinya juga apa ya, mungkin saya tuh ya saya kan di seperti kognitif ya, kemudian waktu itu mungkin ya secara kognitif saya sudah selesai, tapi saya tidak bisa apa kayak merasa kayak gitu kan ya, maka sama teh kan apa mulai ya itu terapinya ada tapping, kemudian mewarnai kayak itu saya lakukan gitu. Dan saya tuh ingin mendekatkan diri sama Al-Quran, jadi doa saya di Ramadan tahun lalu adalah Allahumma rahmana bil Quran, itu aja gitu, bukan untuk menikah atau apa. Saya ingin bukan menguasai, ingin belajar gitu ya, ingin belajar lebih dalam lagi tadabbur teh kayak gitu. Dan alhamdulillahnya ya Allah ketemukan gitu dengan apa komunitas-komunitas yang eh, me- membuat saya lebih paham gitu ya terhadap bahasa Al-Quran gitu. Kemudian juga saya juga kembali ya ke Sahabat Anak Indonesia gitu. Alhamdulillah. Dan eh, apa dengan seringnya bertemu dengan Umi dia gitu, dengan teteh ya gitu tuh teh terus-terusan kayak semakin ya udah gitu saya terbantu banget untuk menjadi diri sendiri gitu. Apa yang saya mau teh, kalau dulu saya kan memang peragu ya teh, dan walaupun saya punya keinginan tapi tuh saya suka ragu ini tuh bener nggak sih, kayak perlu divalidasi gitu ya. Nah dengan Hmm. konseling sama
teteh gitu itu tuh lebih berani gitu. Iya baik, misalnya tidak apa-apa, belum menemukan jodoh juga. Ya misalnya ketika ibu saya dalam bicara itu kayak ya udah doain aja udah dengan tenang teh kayak gitu teh alhamdulillah seperti Mm-mm. itu sih teh. Gitu. Jadi semoga Alhamdulillah. ya ya tuh lagi titik menikmati semuanya walaupun iya sih ya belum 100 juta tiap bulan. Iya sih ya belum ada abang-abang juga. Tapi tuh saya lagi ya senang aja, saya senang mengajar, berbagi, menulis lagi. Challenge-nya mungkin masih ada sih keraguan untuk memulai hal baru. Kayak nulisnya kan tinggal, buku tuh udah ada ya, tinggal di, ini juga kurang kenceng misalnya tengah apa sih, ngejualnya kayak gitu sih teh. Tapi tuh si luka, apa ya, si luka-luka itu teh pelan-pelan udah mulai rontok dan insya Allah pulih lagi. Nikmat banget pokoknya menjadi posisi yang sekarang dan itu juga karena konseling sama teteh dan semua tugas-tugas dari teteh jurnalik itu dikerjakan teh. Jadi yang menulis luka, menulis kemarahan itu sudah saya kerjakan dari tahun lalu, buku ada dan itulah yang membuat saya lebih berani bicara jadi MC hari ini. Sebelumnya tahun lalu masih suka ngomongnya cepet, kemudian ya gimana ya, ya bisa, tapi itu kadang apa ya, mungkin pesannya tuh nggak nyampe gitu karena terlalu takut nggak diterima sama pendengar. Kalau sekarang Dan ternyata ketakutan itu tuh tidak terbukti gitu ya. iya Masya begitu Allah. teh. Alhamdulillah hatur nuhun. Alhamdulillah. Mangga, boleh. Ada lagi mungkin yang mau berbagi? Teh Dian, mau? Boleh. Teteh enggak kayaknya kalau Dian. Yang lain aja. Dian kan udah ke Teteh. Biar yang lain Boleh. kesempatan buat yang lain. Oke. Alhamdulillah ya ikatan alumni people pleaser teh jadi atuh ya dibuat. Kan aku juga dulu gitu udah sembuh nih alhamdulillah kayaknya teh. Teh Umi dia juga katanya pernah kita bikin ikatannya atau jadi ya Teh Dian juga udah sering konseling. Ikatan Alumni People Pleaser ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, atuh mangga teh. Teman-teman kalau mau memberikan testimoni atas kegiatan hari ini boleh di chat ya. Boleh di chat atau mungkin mau buka mic juga boleh ya, silahkan. Gimana kesan-kesannya? Oh, Umi, Teh Sri, mangga, mangga. eh, ini tuh kalau untuk keputusan Sri apa ya beberapa ya setahun kemarin lah ya. Mungkin setelah beberapa kali mengikuti kajian sama Umi gitu ya, beberapa kayak paling dapatnya tuh ya ketika kajian kemarin gitu ya. Hmm. Kayaknya udah banyak sekali kajian-kajian yang dari Umi itu yang bikin Sri itu memutuskan eh, apa ya tidak mengurangi ya belajar mengurangi ekspektasi terutama dari pasangan. Contohnya semisal ketika pulang dari mana itu kan kayak berharap bawa sesuatu ya gitu, bawa makanan kayak itu atau apa gitu ya. Nah, dari hal yang seperti itu, dari hal yang mungkin terkecil atau sederhana, ya memutuskan untuk berlapang dada gitu ya ketika tidak membawa sesuatu yang diharapkan gitu sama Sri itu gitu. Salah satunya itu. Dan itu tuh ya berdampak kepada hal-hal yang lain gitu. Jadi gimana tuh? Ketika udah nggak berekspektasi lagi, jadi gimana? Lebih tenang, lebih ya udah sih selalu memang ya jadi dalam hati tuh kayak bicara ya nggak apa-apa mungkin dia lagi ini gitu kan eh, emang nggak keburu aja gitu jadi kayak lebih tenang terus bisa berbicara dalam hati tuh berlapang gitu Mi. Mm-mm. Masya Contohnya Allah. seperti itu ya ya seperti hal-hal sederhana
yang tindakan-tindakan yang seperti itu yang terhadap apa pasangan gitu. Terus Hmm. ini ada boleh bertanya kan, Mi? Iya boleh boleh. Gitu. Ini tuh jadi ada dari dalam diri Sri tuh ada sesuatu yang kontrol gitu. Mm-mm. Bagaimana caranya gitu ya, maksudnya tuh treatmentnya atau apanya gitu ya. Supaya Sri tuh tidak dalam hati tuh kayak pengen banget gitu mengontrol orang lain. Harusnya tuh orang lain tuh harusnya tuh dia tuh bertindak seperti ini. Kenapa sih seperti ini gitu kan misal. Jadi kayak sesuatu yang ingin dikontrol sama Sri gitu ya. Tapi ternyata memang orang lainnya memang tidak seperti itu gitu. Mm-mm. Jadi ada keinginan untuk mengontrol orang lain nih. Gitu. Nah itu gimana ya caranya gitu ya supaya hati Sri itu eh, menerima gitu ya eh, dengan tindakan-tindakan eh, yang tidak diharapkan oleh diri Sri gitu maksudnya. Yang diharapkan sama sih tapi tidak dilakukan orang lain seperti itu. Oke. Jadi kita cerita awal mula dulu ya. eh Awal mula kenapa kita ingin mengatur semuanya gitu ya. Kenapa kita tiba-tiba berubah menjadi avatar gitu. Yang ingin bisa mengendalikan gitu ya darat, eh, apa air, tanah, udara gitu ya, api. Karena kita tuh tumbuh gitu dengan pengalaman ketika kita bergantung tuh pada akhirnya kita kecewa gitu. Ketika kita berharap tuh kita akhirnya sakit hati gitu. Ketika kita terbuka tuh ternyata kita akan disakiti gitu. Sehingga akhirnya kita ngebentuk ini termasuk pertanyaan Teh Herti yang tadi ya, apa hyper independent gitu. Sehingga pada akhirnya kita tuh menjadi kuat, mandiri, dingin gitu ya, dan ingin mengendalikan segala sesuatu gitu. Tenang aja, saya juga dulu gitu. Jadi mungkin kalau apa testimoninya Teh Sri juga gitu kan ya. Saya tuh dulu orangnya keras gitu kan, tegas gitu. Nah, padahal itu tuh sebetulnya keras, tegas, dominan itu kayak nggak butuh siapa-siapa gitu ya. Padahal itu tuh sebetulnya adalah tadi yang saya bilang di materi. Itu tuh baju zirah kita gitu yang masih kita pakai sampai sekarang gitu. Karena kita lagi melindungi diri kita dari berbagai macam rasa sakit itu gitu. Nah, akhirnya kita jadi selalu ingin mengontrol gitu kan, terus pengen ngehandle semuanya sendirian gitu, susah minta bantuan gitu. Nah, kalau misalkan sekarang nih, karena tentunya itu akan sangat melelahkan ya. Kalau saya rasa juga Allah juga memberikan pelajaran yang banyak sekali ke saya gitu, untuk saya bisa menyadari bahwa gak semua hal di dunia ini bisa saya kendalikan gitu pada kenyataannya gitu. Nah, akhirnya em, ini tuh ya ketika kita ada di tahap sekarang gitu ya, ketika kita menyadari nih gitu, eh, bahwa ternyata aku juga sangat harus untuk membangun relasi dengan orang lain gitu kan, mendengarkan orang lain gitu ya, mau menerima masukan dari orang lain gitu, terus juga nggak apa-apa seeking for help gitu ya, minta bantuan gitu, dan vulnerable itu nggak lemah gitu ya, ketika kita rentan itu nggak berarti kita lemah gitu. Nah, maka kita harus menemukan si pengalaman apa tadi gitu, Tesri. Pengalaman apa sih yang membuat kita jadi sekeras itu gitu sama diri sendiri gitu. Kalau saya sendiri tuh, saya sih berpikirnya gitu ya. Apa yang membuat saya begitu dulu tuh begitu keras mengatur, harus bisa mengatur segala sesuatu. Karena di usia dewasa muda saya, dewasa awal saya tidak menemukan sosok yang melindungi diri saya gitu. Jadinya saya ngerasa harus melindungi diri sendiri gitu. Nah, makanya ini yang kemudian kita perlu belajar memahami gitu. Apa sih sebetulnya gitu?
tameng yang kita pakai ini dulu kita pakai buat melawan apa gitu. Apakah ada apa kalau waktu itu saya ngobrol sama Teh Fitri itu di rumah kita lagi menghadang hujan badai apa gitu ya Teh Fitri ya. Sambil saya contohin tuh pergerakan ininya, pergerakan menahan badainya gitu. Jadi Seperti itu. Gitu ya, Teh Sri ya. Iya, baik, Mi. Oke. ya ada lagi. Oh, ini ada di chat. Kalau menghadapi orang yang playing victim harus gimana? Atau menghadapi mental toksiknya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita tahu nih, misalkan ini orang tuh playing victim gitu ya. Ini orang tuh ada masalah mental gitu. Kalau kita posisinya juga nggak baik-baik aja, memang kita juga nggak akan ini ya, kitanya juga nggak akan kuat ya eh untuk karena kita nggak bisa mengasuh emosi orang lain gitu. Nah, makanya kalau misalkan kita menghadapi yang seperti itu gitu ya, cara yang bisa kita lakukan tuh kalau mungkin untuk dihindari atau diminimalisir gitu. Diminimalisir ininya apa interaksinya gitu. Jadi kita membuat batasan karena kan kita nggak mungkin mengendalikan orang lain gitu. Yang bisa kita kendalikan tuh diri kita gitu. Apa yang bisa dilakukan yaitu membuat batasan atau yaitu mengurangi interaksi gitu, mengurangi interaksi gitu sehingga kita bisa melindungi diri kita sendiri gitu Teh Herti. Enggak Teh Fitri, Ada lagi. Ah, boleh testimoninya dulu mungkin ya, mau di chat, boleh silahkan bagaimana kesannya kegiatan hari ini, materi hari ini, apa yang dirasakan mungkin ya, boleh. apa manfaatnya gitu ya? Mm-mm, Insight apa yang berdampak bagi dirinya? mm-mm. Kalau bagi saya sih iya ya, hari ini membebaskan diri ya. Jadi apa sih? Memang ilusi kontrol itu saya juga mengalami ya. Ya, kadang-kadang saya juga suka masih kayak gitu, cuma setidaknya sadar. Emang tidak mungkin kontrol itu hanya ilusi karena kita juga memang dikontrol oleh Allah gitu ya. Tapi ya kita makanya tadi jadi fitrah itu kan bukan berarti mengontrol ya, tapi menyadari bagaimana cara merespon yang terbaik, yang proporsional sesuai keadaan. Baiklah. Yang lain bagaimana? Masya Boleh chat Allah. ya? Mangga, mangga boleh. Bikin apa? Di chat juga boleh ya. Bawang-bawang apa yang terkuak? Boleh langsung nggak Teh? Kalau chat ngetiknya lama Iya, boleh aku. eh tadi yang Teh dia sampaikan, dia Teh sebetulnya nggak konsisten ya Teh. Manggil Teh dia tuh kadang Umi, kadang Teh dia. Kalau dia lebih deep Teh dia sebetulnya dari zaman kuliah ya Teh. Teteh aja ya Teh dia dari kalimat dari pertanyaan Teteh.
keputusan besar apa, keputusan apa yang betul-betul didasari oleh keputusan sendiri gitu ya, bukan orang lain. Dari pertemuan hari ini sebetulnya yang Dian sangat ambil adalah ternyata Teteh tuh ngajarin banget hari ini kita harus mulai eh, mengambil keputusan sendiri gitu ya, benar-benar penilaian untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan kebaikan untuk orang lain seperti apa, karena belum tentu nyambung gitu ya, belum tentu pas. Jadi hari ini Dian benar-benar belajar bagaimana untuk kedepannya Dian mengambil keputusan itu atas dasar benar-benar kebaikan diri sendiri. Dan juga ketika keputusan itu awalnya bukan untuk diri sendiri, tapi akan berusaha untuk eh, mencoba eh, merubah itu untuk menjadi keputusan sendiri. Misalnya kalau Dian, keputusan yang paling berat dalam hidup yang tidak pernah terfikirkan adalah keluar dari eh, SMP IT Cordova ya, karena di sana bertumbuh dengan anak-anak gitu, dengan anak-anak yang nganggap Dian benar-benar ibu ideologis mereka sangat dekat, itu tuh nggak mungkin gitu. Tapi pada saat itu keputusannya adalah memang lelah gitu, lelah banget. Akhirnya memutuskan itu. Ada penyesalan ada, tapi ternyata yang paling penting adalah kita rubah gitu ya. Ketika kita kehilangan satu momen atau satu tempat untuk kita bertumbuh, em, tugas kita mah kayak kata Teteh tadi ya, kita sebagai khalifah. Jadi bagaimana kita tetap bisa berdakwah walaupun nggak di sekolah gitu, dimanapun gitu saat kita saat ini mungkin terbatas menjadi ibu rumah tangga atau Teh Fitri yang masih single gitu ya ke sana sini sendiri. Kayaknya dalam dalam posisi kita seperti apapun, Dian jadi balik lagi ingat lagi hari ini gitu ya bahwa tugas Dian itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pendakwah gitu ya. Apapun gitu yang bisa dia lakukan untuk orang lain itu sih. Makasih banget ya Teh Fitri, Teh Dia, hatur nuhun pisan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ikut senang, Alhamdulillah. Ambu belajar banyak mengakui. Mengakui apa? Mengakui bawang-bawangnya. Mengakui bawang-bawangnya. Teh Feti, Alhamdulillah terima kasih. Kalau saya sekarang lebih santai menjalani hidup. Iya, Nah, Alhamdulillah ya. Eh, apa namanya? Ternyata selama ini teh kita yang kadang selalu merasa menjadi avatar gitu ya, harus selalu menyelamatkan dunia gitu, padahal dunia baik-baik aja gitu ya. Alhamdulillah ya. Oke, Teh Fitri, mangga Teh Fitri mungkin mau menyimpulkan, silakan. ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada alhamdulillah, semakin kita belajar, semakin kita mengenal diri kita, rajin mengecek kondisi kita sendiri untuk kebaikan. Masya Allahnya, saya selalu dipertemukan dengan orang baik dan jika ketemu dengan orang yang nggak sesuai, anggaplah, apa? Oh, anggaplah untuk belajar. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Memang katanya begitu ya. Kalau misalnya orang baik, nanti juga Allah tolong. Kalau teteh dia, aduh, saya juga maaf ya teh, kalau sama teh dia teh udah biasa teteh ya. Kadang teteh, kadang umi. Ya, apa sih kalau umi dia tuh selalu bilang, dan ini bikin saya apa ya? Kalau saya mah, jadi vibes-nya teh gini, teteh itu selalu bilang Allah yang menggerakkan gitu. Kalau saya bilang, kenapa ya teh atau gimana, teteh bilang ya itu mah hanya Allah yang menggerakkan gitu. Ketika teteh bilang kayak gitu dan mendapati hari ini juga, eh ya teh Hera tuh bilang ketemu orang baik itu kayak bener banget ya gitu, Allah teh sesayang itu sama kita gitu. Jadi Allah selalu mempertemukan kita dengan orang baik gitu. Kemudian hari ini juga ketika alhamdulillah Allah berikan kita nikmat ilmu yang membuat kita membebaskan jiwa kita hanya kepada Allah saja, dan kita bertindak sebagai khalifah yang Abdullah ya dalam segala peran-perannya.
Semoga apa ya? Semoga kita tetap terus dalam keadaan seperti ini gitu, saling mengecek tadi ya, mengecek kondisinya, apa kita teh rajin-rajin gitu, karena iya juga kalau misalnya nggak dicek, nggak diakui gitu. Saya terasa banget selama tahun ini ya, kan dulu awalnya juga sering denial dan controlling, tapi kalau tahun itu baiklah, saya akui, saya nggak bisa, udahlah, kayak kerjain yang ini aja, kayak gitu ya. Itu tuh memang jadi ringan gitu, jadi diakui semua kelemahannya, kemudian dikonfirmasikannya teh, belajar bersahabat dengan doa juga gitu ya, kembali ke Allah. Iya, ketika seperti itu semoga kita benar-benar mendapatkan ketenangan jiwa itu, sakinah ya, seperti tujuan kajian kita ini juga pada akhirnya memang ingin eh, berikhtiar berikhtiar meraih hati yang sakinah gitu. Walaupun hidup ini memang banyak ujiannya. Nah, karena mungkin kalau misalnya hatinya sudah sakinah, maka apa yang di luar tidak akan membuat kita goyah gitu. Karena kita bisa meresponnya dengan eh, ketenangan juga. Seperti itu mungkin. Hatur nuhun. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan kasiron untuk Umi dia. Semoga Allah membukakan Umi dia banyak ilmu-ilmu baru dan nanti berbagi lagi sama kita, dan Allah juga memudahkan kita untuk mengamalkannya sesuai dengan peranan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wafik barokallah. Iya, insya Allah kita akan ketemu lagi ya di hari Jumat ya. Di hari Jumat yang apa namanya? Yang seri ketiga ya. Ya betul insya Allah. Ya, itu teh masa jadi lupa. Temanya insya Allah nanti di-sharing di grup lagi ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk bertemu di pertemuan hari Jumat, dan boleh ajak teman-temannya agar semakin banyak teman-teman yang merasa dibersamai hijrahnya gitu ya. Pokoknya sungguh nikmat, saya juga ini adalah suatu nikmat gitu dipertemukan dengan Umi dia gitu, kemudian juga dengan teteh-teteh Kapari semuanya gitu. Karena memang kalau sendirian kayaknya mah amat sangat tidak bisa gitu. Ya, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah ridho dengan ikhtiar kita yang sedikit hari ini. Ya, teman-teman, Alhamdulillah. insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat ya. Mohon maaf Ya Allah. selama hampir 2 jam ini ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak tepat, kurang nyaman ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam